Halo, apa kabar untuk Taurus? Semoga dalam keadaan sehat, semesta senantiasa bersama kita semua ya. Oke, kali ini aku mau reading untuk Taurus tentang energi ciri-ciri orang yang akan hadir di kamu ya di tahun 2021 buat kamu secara energi asmara. Oke, sekali lagi ini nggak harus 100% resonate ya teman-teman, memang. Apalagi yang kita mau masalah ciri-ciri ya, paling nggak entah itu berapa persennya lah. Dan di sini aku juga melihat apa ya, bahwa energi untuk Taurus satu dengan Taurus yang lain pasti berbeda, apalagi ini untuk single ya. Jadi kamu terhubung, ada yang masa lalu, ada yang sampai sekarang masih belum punya mantan. Nah, kita nggak ngerti di situ, oke? Di sini sekali lagi kamu bisa cek di videoku yang lain kalau nggak resonate di sun sign kamu atau zodiak kamu, di sun moon rising Venus kamu. Oke, aku cek dulu di sini untuk energi single asmara zodiak Taurus. Ada Temperance. Oke. Ngomong masalah Temperance ini sendiri tentang saling maaf memaafkan, tentang forgiveness ya. Jadi sebagian dari single Taurus mungkin ada situasi dan kondisi di mana kamu belum bisa kayak memaafkan yang sudah terjadi di masa lalu. Bisa juga seperti itu, atau bahkan seseorang di masa lalu belum bisa memaafkan kamu di sini ya. Ada Four of Cups, lalu kita ngomong masalah The Moon. Oke, kalau aku lihat di Four of Cups, Four of Cup ini menandakan cuek dulu ya dalam hal asmara. Lebih memilih kayak memfokuskan diri terhadap yang lainnya dulu ya. Jadi nggak terlalu banyak memikirkan situasi asmara kamu. Tetapi ingat sekali lagi, kita kalau udah ngomong yang namanya takdir, kalau kita udah yang namanya waktunya untuk bertemu dengan seseorang, kita nggak bisa ngapa-ngapain ya teman-teman ya. Tapi ingat, nasib ada di tangan kita. Kita mau menjalani hubungan dengan orang itu atau tidak, itu terserah kalian. Sekali lagi, oke, kita ngomong juga dengan hadirnya The Moon. The Moon ini adalah situasi di mana juga sebagai dari Taurus ada fearness ya. Jadi kayak ada ketakutan, terus rasa waspada kamu ya. Mungkin beberapa dari kamu karena ada situasi di masa lalu, kita ngomong masalah forgiveness itu sendiri membuat kamu kayak masih belum bisa, kayak bukan belum bisa ya, jadi kayak lebih ke arah waspada aja. Kalau ada seseorang yang masuk dalam kehidupan kamu, ya kalau dia yang terbaik, katakanlah walaupun dia baik, sorry ya ini kalau ada backsound ini karena memang jalan rumahku ini dekat jalan gede ya, apalagi di sini kompleks. Oke, so di sini kita balik lagi ngomong masalah The Moon. Ini adalah sebagian dari kamu ada takutnya itu bertemu dengan seseorang yang udah kamu anggap serius, ternyata orang ini nggak serius sama kamu. Ini juga yang pertama. Kita ngomong masalah fearness ini sendiri banyak ya. Jadi kayak rasa percaya diri kamu juga. Oke. Terus ngomong masalah The Moon ini sendiri, kita juga bisa bilang kamu nggak percaya diri mungkin dengan situasi kamu saat ini. Kamu merasa kamu mungkin nggak tampan, nggak cantik. Kamu merasa bahwa mungkin kamu memiliki gebetan, di mana gebetan kamu ini banyak orang yang mendekati dan itu cukup cantik, tampan. Ini juga ya, ini juga termasuk kayak nggak rasa percaya diri kamu juga. Gue kayak gini, dengan usia gue kayak gini, masih ada ya orang yang suka sama gue. Nah kayak gitu ya. Jadi kalau sampai kamu berpikir seperti ini, aku ingin membuka pikiran kalian bahwa ingatlah, kita diciptakan itu pasti memiliki kelebihan. Nggak mungkin kita diciptakan memiliki kekurangan terus. Kalau kita memiliki kekurangan, maka sudah saatnya kita harus mengembang apa sih yang menjadi kekurangan kita, apa yang harus kita perbaiki. Nah ini ya alasan kenapa seseorang itu nggak kita selalu sayang terhadap seseorang tapi orang itu nggak pernah sayang ke kita, atau bahkan sebaliknya. Ini yang harus kita introspeksi. Oke teman-teman, aku cek dulu energi ciri-ciri orang yang akan hadir kepada
zodiak Taurus secara asmara. Five of Spring, Four of Summer. Sama ternyata. Pantas aja kalau kamu terhubung dengan seseorang sampai sekarang ini kayak nggak, kak aku nggak punya yang namanya mantan karena aku terlalu fokus terhadap yang lain. Ini nanti kita cek dulu ya. Ada Air of Winter, ada The High Priestess, dan aku lihat ada Nine of Summer. Bottom of the deck ada Nine of Spring. Ini dia. Oke. Orang ini jadi gini ya. Memiliki tipikal kalau dia memiliki pacar, memiliki pasangan, dia benar-benar dia tipikal orang yang memiliki pasangan yang cukup mandiri. Secara materi juga mandiri. Nah, ini loh. Ya. Karena gini, kita ngomong masalah orang ini agak-agak perhitungan juga ya dalam hal keuangan. Ini hampir sama nih kayak kamu, karena aku juga lihat ada Four of Summer, di sini aku juga lihat ada Nine of Spring. Jadi orang ini kalau udah kita ngomong masalah keuangan, tetapi bisa saja ini tentang asmara ya. Jadi kalau dia udah sayang terhadap seseorang, dia akan jaganya baik-baik. Nah, tapi kalau ini bukan tentang seseorang, kalau ini tentang keuangan, ya, ini bakal jadi orang yang agak-agak pelit juga, perhitungan juga. Nah, ini loh, ya. Jadi kalau kamu mengharapkan banyak sesuatu dari dia, ini kayaknya susah deh ya. Ini, oke, aku terus serang aja ya. Terus, itu yang pertama. Yang kedua, oke, orang ini termasuk bukan orang yang agak-agak mau mengalah. Kita ngomong masalah negatif positifnya juga ya. Orang ini gak mau mengalah teman-teman ya. Aku melihat ada sisi-sisi hampir sama juga nih. Orang ini gak mau mengalah. Nah, orang ini cukup keras kepala. Jadi kalau kamu berdebat sama dia, waduh, ya, dia akan terus berusaha untuk gimana pendapat dia ini yang paling benar, soalnya dia nggak mau kalah. Nah, ini loh, ya, makanya dengan posisi seperti ini, dia ini makanya mungkin dia tahu bahwa buat apa sih pacaran gitu ya. Dia lebih kayak ke arah pekerjaan mungkin juga ya. Orang ini juga cukup cuek banget asli ya. Kalau masalah asmara, kalau dia masalah terhubung dengan ini orang ini cukup cuek banget nih. Kalau kamu ingin mendekati dia ini kayaknya agak-agak susah juga ya, karena kamu harus pinter untuk merayu. Bisa juga bagi kamu yang cowok ya, kalaupun cewek harus benar-benar ekstra perhatian, bisa juga seperti itu. Karena orang ini tuh kayak kalau udah fokus, dia itu udah kayak maunya memang kerja, ya udah kerja cari uang ya. Nih ya, dan aku melihat juga orang ini termasuk tipikal orang yang gimana ya, dalam membuat suatu keputusan ya, orang ini cukup, kita ngomong masalah Air of Winter dan The High Priestess. Jadi orang ini itu nggak bisa kayak, kalau kamu mengharapkan suatu keputusan ini nggak bisa kayak cepet ya teman-teman. Jadi kayak dia itu butuh banyak sekali waktu. Nah, ini ya, kita kira-kira bisa nggak untuk menikah ke depannya. Udah kayak dipikir, aduh menikah lagi, kalau menikah nanti butuh biaya begini, nanti kalau rumah tangga begini, udah gitu. Jadi kayak banyak sekali yang harus diperhitungkan sama dia. Ingat ya, banyak sekali. Jadi kayak aku melihat orang ini posisinya juga termasuk sangat berhati-hati dalam membuat suatu keputusan. Orang ini nggak mau gegabah, karena gini, kita ngomong masalah situasi ya. Dia kalau udah gegabah, dia kalau udah mempercepat keputusan, ini efeknya juga nggak baik buat dia. Dia sering melakukan itu. Makanya kalau ada situasi di mana kadang-kadang dia bisa cepat, kadang enggak. Itu karena dia merasa bahwa kalaupun keputusan yang dia berikan ini terlalu cepat, efeknya juga nggak baik buat dia. Nah, ini loh. Makanya untuk teman-teman, sekali lagi, kalau kamu mengharapkan ada masalah atau ada beberapa hal yang ingin dia putuskan di sini, jangan kamu mendesak dia ya. Nih, orang ini tidak bisa ya kayak
memberikan suatu keputusan cepat ini pasti akan efeknya juga nggak baik. Nah ini loh, jadi berikan dia waktu untuk berpikir, karena kalau aku melihat dia ini lebih banyak waktu untuk berpikir akan membuat dia ini lebih baik, karena orang ini juga memiliki tahap-tahap planning. Nah ini dia, orang ini sangat-sangat gimana ya, memplanning segala sesuatunya. Nah ini, oke. Dia juga termasuk orang yang gimana ya, kalau dia udah kerja, dia ini akan berusaha untuk gimana dia itu aman dalam pekerjaannya, aman dalam posisinya. Dia akan menjadi orang yang benar-benar loyal ya. Aku lihat di sini dia benar-benar orang yang loyal. Terus kalaupun ada masalah, oke, dia memang benar-benar akan berusaha untuk menyelesaikan masalah. Bukan tipikal orang yang selalu meninggalkan masalah. Sekali lagi, dia bukan tipikal orang yang selalu meninggalkan masalah. Di sini aku melihat dia kalau memiliki keinginan, dia akan berusaha untuk mendapatkan itu. Termasuk tipikal orang yang seperti itu. Tetapi kalau dia ragu, dia nggak akan pernah kayak bertindak secara cepat. Tetapi kalau dia udah kayak merasa yakin dengan feelingnya atau dengan kata hatinya, dia merasa yakin dengan apa yang menjadi keputusannya, maka dia akan bertindak dengan cepat di situ. Tetapi selama dia ragu, jangan pernah kayak berharap dia akan melakukan suatu tindakan dengan cepat ini. Ya, karena aku melihat dia itu tipikal yang memang kadang itu arahnya nggak jelas ya teman-teman, arahnya kadang-kadang nggak jelasnya. Jadi makanya aku lihat dengan hadirnya Air of Winter ini sendiri, alasan kenapa dia tidak bisa bertindak dengan cepat kalau dia merasa nggak yakin, karena dia akan, aduh nanti jalan ke sini aku salah. Nah ini. Ya, merasa tidak percaya diri juga, termasuk tidak merasa percaya diri juga dengan keputusan, dengan langkah-langkah yang akan dia ambil. Nah ini ya, dan aku juga melihat termasuk dia adalah ciri-ciri fisik dia gimana ya, banyak pengagum banyak sih yang mengagumi dia, cuman dia ini orangnya agak cuek ya. Terus dia ini penuh dengan cita-cita, impian-impian yang ingin dia raih. Dia ini termasuk orang yang gimana ya, karena dia ini tipikal orang yang pekerja keras ya, jadi time waktu untuk keluarga atau untuk teman-teman itu nggak terlalu banyak. Dibilang dia introvert sebetulnya juga enggak ya, karena orang ini termasuk tipikal orang yang suka kerja keras. Nah jadi temennya ya di seputar lingkungan kerja dia aja. Kalau udah selesai kerja dia pulang gitu loh. Dia nggak terlalu suka yang gimana, have fun gitu ya. Dia nggak suka yang kayak belanja-belanja, karena aku melihat orang ini tipikalnya adalah orang yang bisa memanage keuangan dengan baik ya. Orang ini bisa memanage keuangan dengan baik. Kalau nggak perlu, kalau nggak penting ya udah nggak keluar dia. Jadi kalau dia keluar pun itu karena ada kebutuhan yang harus dia beli gitu loh. Ada suatu kebutuhan yang harus dia beli. Kalau enggak ya udah gitu. Orang ini juga tipikal orang yang terlihat agak sederhana ya teman-teman. Dia bukan orang yang ingin terlihat mewah. Orang ini juga nggak ingin terlalu terlihat yang wow di hadapan kalian ataupun teman-temannya. Tapi aku melihat simpanannya juga banyak. Simpanan uangnya ya banyak. Tetapi dia orangnya cukup sederhana, ataupun bisa saja dia sangat perhitungan juga ya dalam keuangan. Oke. So, jadi itu ya untuk teman-teman Taurus. Aku tidak memprediksi apakah orang ini adalah orang dari masa lalu atau orang yang baru. Sekali lagi ya, benar-benar tidak aku prediksi seperti itu. Karena apa? Bisa saja memang ini adalah orang di masa lalu, bisa saja memang ini adalah seseorang yang akan datang dalam kehidupan kamu di tahun 2021. Oke? So, sekali lagi itu buat Taurus, aku akhiri, kita bertemu lagi di sesi yang lain. Oke, see you next time.